kondisi rumah gak lama setelah itu rasanya panas banget. Tapi tiba-tiba yang bangun terjaga langsung. Kita sekalian langsung naik ke atas untuk mencari bekas sihir tanah kubur. Satu waktu saya pernah lihat sih, di tangga ada kepala yang begitu. Katanya ada yang sensitivitasnya ingin lebih dibuka. Ini kayak diajak buat ke dalam. Rambutnya panjang tapi acak-acakan, hitam, bener-bener cuma kayak kulit sama muka. Iya Jar, tadi dibilangnya juga gitu. Kalau lu mau begitu-begitu ya ambil aja Tar di belakang, karena di belakang banyak bekas kuburan. Kamu pengen kemana di sini? Oh, aku langsung. Selamat malam Sarang Demit, selamat malam warga Demit. Kalian sudah menonton tayangan di Jurnarisa. Di bawah kita menemukan banyak sekali hal yang sebenarnya belum semuanya terpecahkan. Malah di antara mereka menyuruh kita untuk naik ke lantai berikutnya. Jadi malam hari ini kita sekalian langsung naik ke atas untuk mencari apakah mungkin di tempat ini terdapat bekas sihir tanah kubur, ataukah pernah terjadi sihir tanah kubur di tempat ini. Karena cukup menarik tadi ketika di bawah tadi ada entitas yang masuk ke Teresa bilang kalau di sini suka ada yang nebar ke belakang gitu. Okay. Tapi pas kita cari ke belakang tuh belum tuntas karena tiba-tiba kita terdistraksi sama sosok yang benar-benar ngacauin jadi kayak suasana gitu. Saat penelusuran tadi di bawah memang sudah lumayan chaos, tapi mereka bilang kalau di atas kalian akan menemukan hal-hal yang lebih jauh chaos. Mereka bilang begitu. Itu dia. Ada apa itu di sini? Ya, kalau secara hantu-hantuan biasanya saya bilangnya ya yang receh-receh itu di bawah. Kunti-kuntian di bawah. Tadi di level selanjutnya kita nemuin hal yang biasanya mereka mengganggu. Yang akhirnya tertanam atau terkunci di level kedua. Di level ketiga ini mereka sempat bilang yang di atas itu bentuknya sudah seperti siluman. Gitu. Siluman. Jadi akhirnya kita di sini sekarang. Dan kalau nggak salah ya, kata warga sekitar juga banyak penampakan-penampakan kepala bergelinding. Dan katanya bisa jadi ditemukan di lantai 3. Itu betul nggak? Itu jadi cerita yang saya ingat zaman dulu. Kebetulan saya sekolah tidak jauh dari tempat ini dulu. Dimana cerita itu tuh sudah bergulir dari zaman dulu. Kakang juga sekolahnya tidak jauh. Urban legend lah. Urban legend. Jadi ketika kita SD kecil tuh jadi hal yang kita takutin. Padahal salah satu atau dua teman kita tuh tinggal di sini. Jadi untuk main ke sini tuh takut karena udah ada cerita itu. Oh, I see. Betul. Cerita turun-temurun yang udah nempel sama anak-anak yang bermain di daerah sini. Karena memang dari dulu tempat ini tidak pernah terlihat ramai. Cukup sepi, terus ya selayaknya rumah tinggal, tapi kebanyakan beraktivitas di dalam rumah. Jadi cukup sepi kalau di lorong-lorongnya. Bahkan ketika lewat lorong pasti kita lari tuh. Satu waktu saya pernah lihat sih. Di tangga ada kepala yang begitu. Oh, I see. Sekarang masih ada nggak? Tadi sempat kita lihat. Aku kira nggak ada. Ada. Karena dipakai Messi, Pildu. Jadi kali ini kita mau cari sesuatu di tempat ini. Ya. Kita bergeser ke spot yang lain. Kira-kira di mana, Niko? Kang, kok ke belakang? Ke belakang. Ya Sama kayak di bawah, kita harus cari di satu persatu di. mana yang Oke. paling kuat. Sip. Let's go.
Let's go. Gimana Jar? Sebenarnya By the way, Langsung, hah? by the way, gue lupa. Ada seseorang yang pengen di challenge juga malam hari ini. Memang saya kayaknya tunggu. hari ini kita harus masuk ke Martin. Katanya ada yang sensitivitasnya ingin lebih dibuka. Justru itu saya nunggu banget momen itu. Gimana? Tadi sempat saya kepikiran untuk di lantai 1, I think this is the time. tapi di lantai 3 lebih oke. Betul sih. Gimana? Udah siap belum, Man? Halus dong. Udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan ke tempat angker. Let's go lah, Jer. Kok kemana kok? Mana kok? Ke ujung. Oke. Oke. Main tunjuk aja ini. Jadi belum nih ya. Belum. Nah, nanti ya Jer ya, siap ya Jer. Karena kan apa ya, lebih mendukung lu Jer ke depannya nanti biar lu menulis sihir tanah kubur tuh biar lebih greget gitu Jer. Kenapa kok kamu mengarahkan kita untuk datang ke sini? Ini dari beberapa lantai yang kita tadi datengin, menurutku ini lebih tenang. Oke. Tapi jangan tertipu, biasanya ketenangan tuh suka menghanyutkan sih. Itu kunci. Ya, beberapa kali karena juga kita di beberapa ruangan tenang, malah kita dibikin bingung. Bikin bingung. Makanya ketenangan. Kakang bisa mendapat sosok apa di sini yang mungkin bisa sedikit bercerita atau? Kalau Angga bilang tadi bentuknya aneh, itu udah mulai dirasain. Sulit dijelaskan. Tapi kalau kita bertiga lihat akan langsung spesifik. Bener yang direncanain tadi. Yes. Jadi netral, bener nggak? Betul. Jadi netral. Jangan Kelihatannya dulu. apa? Nah, Nanti kita sinkronisasi kayak. Gua nggak ikutan pak. lu bakal menjadi director the one and only yang indigo. Lu akan jadi spesialis horor. Karena apa yang lu filmkan itu adalah apa yang lu lihat secara real. Nanti callingannya horor doang. Enggak apa-apa, nanti kita ditutup lagi. Astaga. Tapi setahu gue ya, apa yang udah dibuka tidak bisa ditutup. Nah kebetulan gue belajar untuk membuka. Gantung. Untuk yang gue nggak tahu. Gantung. Yuk, Jar. Bisa, Jar. Ya udah boleh. Oke. Asik. Ayo semuanya kita turun. Jangan dulu. Nanti kan ada uji nyali ya kalau nggak salah ya? Ah, rumah ada kamar kosong nggak nginep? Ya jadi kali ini saya Niko sama Kakang belum menceritakan apa yang kita lihat langsung, jadi belum diceritain sosoknya seperti apa, malah kita pengen tahu Bo dan Jero bisa ngelihat nggak? Jero bentuk? aja. Enggak, gue mau pengen dua-duanya. Jadi close. Kena batunya. Jangan dia banyak kodamnya gua doang. Tapi si kapasitas orang kan beda-beda ya. Iya. Sejauh Oke. sensitivitasnya beda. Atau cuma ngerasain. Ya sebenarnya gue cuma ngajak kalian untuk lebih merasakan lebih sensitif. Ada di antara mereka yang bisa langsung terbayang melihat apa yang ada di hadapannya atau secara rasa. Jadi nggak semuanya langsung bisa kebuka kelihatan, itu masing-masing beda. Oke, right, siap. Oke. Ya, jangan tegang gitu dong, santai aja. Oke, gue mau lo lurus tangannya, santai, tutup matanya, lebih santai. Diredupin lebih relax, boleh, masih lebih dapat nggak kalau fokus. diredupin? Diredupin. Ya, Di kameranya masih dapat nggak? Itu biasanya cahayanya biar gitu lah. lebih redup lagi. Oke. Kalau tangan mau ngangkat, ikutin aja boleh. Apapun yang dirasa mau diikutin boleh. Oke, tangan boleh ikutin aja. Ikutin aja nggak apa-apa. Boleh ikutin, kalau mau jalan juga boleh.
biar ngerasain apa yang mereka mau. Santai dulu bos, santai dulu bos, santai dulu bos. Lo mau kemana? Oke, istighfar dulu, santai dulu. Astagfirullahaladzim. Oke, lu merasa apa yang dirasain di tangan dulu? Gue mau tahu dulu. Ada sesuatu yang kayak ini panas. Oke. Tangan ini kayak ada sebuah dorongan untuk ke sana. Oke. Lu mau ikutin terus? Ini kayak diajak buat ke dalam. Boleh, sok ikutin aja nggak apa-apa. Tapi masalahnya di dalam itu rasanya yang dilihat itu dia kurus, rambutnya panjang tapi acak-acakan, Oke, good. hitam, bener-bener cuman kayak kulit sama muka. Oke. Laki-laki. Yes. Boti nggak? Oke. Masih penasaran nggak? Takut. Udah istighfar, udah cukup. Selamat, Anda menjadi indigo. Betul lah. Yes. Kakak sama Iko yang jelasin deh. Oh betul. Itu makhluk apa? Yang kita rasain di awal kurus, rambutnya panjang. Kalau saya lebih ke rambutnya panjang, kurus. Tapi kalau laki-laki ya, gitu. Terus sebenarnya bukan didorong, tapi ditarik tangannya di gini. Oh. Diulur gitu. Dia pengennya wah gitu, tapi angan nahan. Padahal dia yang di dalam tuh. Mungkin bisa lebih ekstrim, cuman angan kayak tangan ditahan. Oh alah. Harusnya lepasin aja tadi. Iya. Loncat ntar ke sono. Demit aja naksir lu. Tapi ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman secara yang dilihat tadi itu kelihatan mata atau secara rasa? Secara rasa, tapi itu nggak tahu kenapa kayak Langsung terbentuk kan? terbentuk. Kurang lebih itu yang dirasain anak. Itu yang biasanya jadi pertanyaan orang-orang yang udah kita jelaskan. Jadi per sekian detik nggak bisa dijelasin gimana, cuman per sekian detik langsung tervisualisasi. Tapi kadang kalau lagi apes bener-bener depan mata gitu ya. Yes. Itu kita bilangnya apes sih sebenarnya. Itu lagi sial banget. Lagi sial. Kurang lebih itu yang dirasain anak-anak indigo kalau ngelihat atau ngerasain sesuatu, terus yang mereka lihat tuh bukan langsung pakai matanya sendiri, itu dengan rasa. Nah itu yang lu rasain barusan. Ajak ngomong coba kalau bisa nggak? Ayo. Nah, latihan lagi yuk. Komunikasi. Enggak, dia nggak bisa. Jangan. Tapi sosok ini apa, A? Bisa Ya, dibilang. makanya aku minta Niko ambil aja, suruh masuk, nanti kita ajak ngomong. Oke. Ayo, Aniko. Assalamualaikum. Halo. Malam. Wah, ini dia lagi ngapain ini bentukannya? Dengan siapa? Apa harus bahasa Sunda? Bahasa Sunda. Aduh. Kakak lagi ngobrol deh. Silakan, Kang. Yang memetotnya, pinjam boleh masuk tangan Tadi dulu. kan begini. Nah, itu. Lamun tadi ditahan kumaha bieu. Oh gitu tipikalnya. Tapi tenan naonnya wawuhnya Karena wawu we bima ngarahnya. Oh, di dia aya saha gitu. Kenapa? Di dalam. Di jero aya naon? Di jero aya naon? Deui we. Hah? oh ngus antep ke yang mau keluar mah. Hayang nanya, mungkin nanya apa ya? Kenapa bisa kayak gini ya? Siapa tahu nyambung sama apa yang kita cari. Nah, awak beak kieu. Oh, nomor dahar. Oke. Nggak ada ngasih makan. Begang, buuk panjang. Apalagi tadi yang dilihat hidung hitam. Di beredahar. Nusok meredahar. Aya barang pamenta. Mana? Aya di dia. Lah.
Indit. Oh ini masih mantap masih apa? Ditinggalkan di dia jadi udah main karaoke. Biasanya ada naon gitu. Hah? Sendok? Sendok? Bisa ada sendok? Dikumakan biasa. Bisa lah. Asup kabeh. Di bawah ada yang bilang katanya suka ada yang nabur tanah kuburan buat media sihir, benar? Awar-awar tanah makam. Ya mental. Minum mental kan. Saruanya berarti barang pamentanya kan bentukannya beda-beda. Mental apa biasanya? Bengar. Kata benar. Naon deui, beungar. Maju. Nyelakakan batur. Nyelakain orang bisa minta. Ya. Di tempat sini ada kuburan gitu? Ya kuburan gitu cenah. Ya enggak. Ya enggak ya. Bawah. Iya Jer, tadi dibilangnya juga gitu. Kalau lu mau begitu-begitu ya ambil aja tadi di belakang karena di belakang banyak Bekas kuburan. Jadi ngambil tanahnya dari situ. Wah, di mana weh? Di titah mawa. Terus mana bisa naon? Mau di Paraban di sana naon, cing? Hah? Mentana. Terus mun urang hayang beunghar kumaha rek mere duitna? Ya. Mau di mejaan. Minta heulanya. Ngawadul heula meureun aing moal percaya. Yang geus beunghar. Hah? Lu menta rek mere naon? Daunna koeng dahar. Dipasak nu ge. Kamana deh ya? Ningali Aku mana? aki-aki nu sila di mana kalau kamana dia? Kumaha Nyao tara burang bere mah mau diberi. Kok Dia ngambek. Padahal di skrip yang kamu tulis tugas dia cuma megang tangan ya. Kok improve? Improve ya. Kok improve juga. ujung-ujung minta itu mah. Setan lapar itu namanya, guys. Setan lapar. Jadi pas awal masuk ke Iko, Jero agak bingung. Anjir, yang gue lihat gitu apa bentuknya? Posisi Nggak jelas ya, nggak jelas gitu kayak gitu-gitu, kurus. Ini setan lapar itu kayaknya. Setan lapar. Ini baru satu ruangan loh yang kita datang. Tadi dibilangnya kalau setiap ruangan punya pengisi yang berbeda-beda. Kita cari tahu yang apakah di antara mereka ada yang terbawa ke sini karena sihir tanah kuburan. Oh, I see. Tapi ketika kalian bilang tadi tanah kuburan, kayak di bayangan dia gitu ya, ada orang datang kan bawa sesajen, bawa apa, salah satunya ada Tanah. iya. Ya bukan apa ya? Bukan orang yang namanya apa? Yang melakukannya, tapi orang yang menontonnya. Di sini kayaknya kebayangnya itu. Oke, lucu. Bukan kitanya yang minta, tapi orang yang bantu nih. Ada di sini. Kebayang ya. Oke, Ya cerita dia. Ruangan yang Oh, yang ngasih tahu, oh di sini bisa nih, di sini bisa. dukun inti nama. Dukunnya ada yang pernah tinggal di sini. Oh, dukunnya Jadi pernah tinggal di takut sini. terlalu gimana bahaya ngomong. Gimana kita kenapa Jer? Mumpung masih bahasa Indonesia, gue masih bisa. Gimana ada apa di sini ya? Kenapa Jero muntah-muntah? Niko, Enggak, kenapa milih ini? Emang ini yang bisa dibuka atau emang pilihannya ini? Oh, yang lainnya, oh jadi ada ruang yang tertutup juga ya? ada beberapa yang masih kekunci sih. Oke. Ada beberapa yang masih kunci. Dai, kenapa masuk ke sini, Dai? Ada yang gede di belakang Oh, siap. dan nungguin. Oh, ada yang gede. Kenapa lu? Jar, kenapa Jar? Dan Takutnya pulang bau itu beda banget di sini. Gak tahu kenapa ada kayak
kayak langsung nyengat ke sini. Susah gimana yang jelasinnya? Ini kayak bau bangkai tapi apek gitu. Kayak lendir something sesuatu yang amis. Nggak tahu. Kayak wangi kuburannya kemarin nggak? Beda? Nggak beda. Ini bau lebih ke bau. Lebih ke amis ya? Amis. Dan bau busuk tambah sama bau-bau debu. Nah, bau debu. Iya. Busuk sama debu. Kok? Kamu pengen kemana di sini? Oh, langsung. Ada apa di sana? Ditungguin. Ini yang sosok gelinding itu apa beda lagi, Afi? Enggak yang gede. Ini gede. Itu tiap tempat tuh kayak beda teritori gitu ya? Iya, betul. Jadi kayak sekali. mereka kayak punya klasternya masing-masing yang mungkin close gak sih? Kalau yang tadi kan dia mengaku bahwa dikasih makan. Tapi ada beberapa yang memang mungkin karena kosong lama kelamaan ada yang pindah, ada yang ngisi, ada yang memang ada dasarnya mungkin udah ada di sini. Klop makin gede kekuatannya, makin kerasanya makin gede. Tapi Mungkin aja teritori bisa terpisah. nge-cross itu. Tapi teritori terpisah. Terpisah. Satu sama Betul. lain punya Ruangan ya. Tapi mereka di sini makhluk freelance atau memang suka dipakai ya? Tanda kutip. Nah, tempat-tempat kosong seperti ini biasanya kan praktisi-praktisi itu misalnya ngebersihin rumah di satu tempat misalnya. Dia biasanya bawa makhluk-makhluk itu untuk dipindahkan kan. Nah, biasanya yang dicari adalah tempat-tempat yang memang sudah tidak berpenghuni dan kosong. Dibuang ke sini Salah satunya tempat-tempat seperti ini yang biasanya mereka akan buang. buat buang jin. Betul, kurang lebih betul gitu. istilahnya itu. Kurang lebih gitu. Oh, jadi itu ada ya? Jadi akhirnya mereka berkoloni, jadi yang bentuk-bentuk yang hampir sama akan ada satu tempat, tempat gitu. Gitu. Kayaknya kalau di penjara ada ketua kamarnya. Setiap kamar itu ada ketua Iya. kamar masing-masing. Ada pentolannya ya? Tapi di satu gedung ini ada juga yang ngelolanya gitu. Sipirnya Ada kah, sipirnya. apanya gitu. Biasanya sih kayak gitu. Dan yang di sini bukan yang ngelola kan? Yang ngelola kamar ya. Ngelola kamar ya? Kayaknya ya, kita nggak tahu. Soalnya bentuknya cukup lumayan ya untuk dibilang hantu biasa aja. Cukup gede. Di mana? Di belakang. Di belakang. Ya udah kita belakang. Yang lu lihat apa, Jer? Bentukannya, Jer? Ayo dong, kan udah belajar. Belum, dia belum fokus, belum fokus. Nanti kita coba fokus lagi di belakang. Udah tuh, Oh udah, oke. Gak apa-apa, Jer. Lo harus terbiasa. Tapi bener ya, kayak di bawah ketika di ruangan tuh malah kerasa lebih tenang ketika dibanding di luar. Betul. Oke. Kenapa ya? Itu apa ya? Pro lah. Kadang sepengalaman yang kita temuin malah yang kerasa tuh yang caper, pengen nunjukin, pengen ganggu, merinding, nggak enak. Tapi yang kayak gini mungkin salah satunya bau. Bau tuh itu kan bikin ketika kita lewat, baunya nggak enak ya. Itu malah bau-bauan itu bikin kita kesugesti untuk nggak masuk malah. Takutnya seremnya daerah sini suka bau ini, jangan di. Malah itu yang lebih berbahaya. Itu analogi rumah kentang, Ya. bau kentang jadi sesuatu yang ditakuti, kepo tapi nggak berani masuk. Ada apa di dalamnya malah sebenarnya? Malah mereka yang lebih tinggi itu menghindari manusia justru. Biasanya. Kecuali ada transaksional. Ya, biasanya begitu. Apakah dia akan transaksional? Minta makan lagi nanti. Coba dibagi lebih besar itu kok kita dekati mereka. Gimana kok? Ujung aja. Mau nggak? Di ujung. Si kok yang mau kesini, kenapa kok? Kekeh kayak nggak tukang. Satu kang baru kok coba kok. Di sini tempatnya? Dia? Kenapa kok? Dia ngasih bau kayak gue tadi. Mulai bau kan. Yang gue rasain tadi tuh. Yang dia rasain tadi Mas. Jadi ke saya. Kamu aja lah. Jangan ayolah. Jangan. Bisa, Jer. Apa kok? Aing warang dana ya. Menang di mana, oi? Menang di mana? Nu sejen mah teu mareunang.
menta ada. Hah? Menta. Menta naon? Nanya, menang di mana hayang mana? Nya hayang nyawa heula. Lu di mana yang apa sih kayak kapal nu merena we? Hah, teu menang. Aing. Di jero loba kene. Di jero. Tah subyuk. Mung ge adi urang utang asup ka dieu. Moal jelema. Kayak yang di bawah ditemuinnya kalau di kamar mandi di dapur. Disimpannya ya. Penjelasannya sama aneh gitu. Mural dia mural. Itu dah. Bau. Enggak tahu. Menang mah di mana we? Bisaan batur teu meunang dinya meunang. Syawal. Kumaha carana teh? Mah nu sajen ka bagian. Pengen baik. Sok aya nu ngiriman kan? Hah? Nggak selena tapi di dia atau dipindahkan ke dia? Sila. Oh menarik. Bakene. Oh baik. Terus mana nanaonan cicing di dieu? Di bagian gawe isu kan. Isuk gawe naon? Cik gawe na hayang naon gawe naon? Wah. Hmm? Marah dalam. Bunga. Oh, siapkan menak hirup lah. Maraban gitu. Jadi dia ngasih sama orang kumaha mere namanya mere duitna kumaha. Mau ngarti ku sia mah. Main arti, main daraik ya. Oh, jadi coba dulu lah. mere dahar ya. Nah, menang duitnya kumaha. Aing teu bisa nyontohan. Heeh. Nyontohan mah. Naon? Aya. Aing mah digawe geus. Bagian ingki gua. Tah gitu. Ingkik dah, ingkik dah. Ngingkik teh nyokotan duit. Kewe kan itu Kumaha titahna? Lain aing bagian merenya usia mah. Di dinya di bawahna make taneuh henteu. Aku mah. Syaratnya naon biasanya? Itu mungkinnya pertanyaannya. Syaratnya apa? Maraban we sih mah. Teu kudu make taneuh mawana maneh, teu kudu lain maneh gitu. Rek di bawah ku naon ge aing mah milu we dititah. Oke. Gampangnya berarti rek beunghar teh nya. Rek nu kieu bisa tah. Oh. Ku taneuh meureun bisa. Oke, medianya macam-macam bisa. Kumaha itu we urang mah. Kumaha itu mana? Juragana sih, juragana. Mana juragan teh sih kayak apa? Jangan. Ulah. Tuluy marabana loba. Loba. Kumaha parah mah. Sok mau menang aing di barapan. Terus mana menangna naon? Dah. Aing kudu dahar. Daharna naon? Kan ku sia ge. Anjing jelema dibikin ka ieu. Waduh, memang ieu. Can beak ieu teh. Ganggu itu berarti nggak ganggunya. Lumayan dah guys. Enggak sih salah. Lumayan lah. Lamun teu ka maneh langsung rek menta di dia kesaha. Lain ka aing menta. Kieu ingki ka karnit. Di dia aya tuh bisa merenya ho. Tangan curang. Kabeh gitu. Semua gitu anjir. Da aing mah lain dititah ku sia. Susah kita. Weh tuh. Saya bejalan. Bejalan. Kita coba ngorek kan, maksudnya atau enggak ada enggak di sini yang bisa bantu kita, nggak mau masing-masing aja. Cewek aing mah menta. Cewek sih. Barenya aku aing. Dari naon kayak atunya? Dari batu gua yang selang naik tuh. Udut, rokok. Kopi. Ditolak. Bunga nuker itu. Kan bae hayang nya unggul bieu mah ngobrol unggul saeutik. Nya. Juk dahar deui we kadinya urang pindah deui. Cingwa lagi. Apa yang dia makan ya? Astagfirullah, jangan disebutin di sini. Iya kayak. Ya mungkin foto kalau
nyambung ke kepala-kepala yang sering kita lihat ya? Itu. Mungkin ya. Itu sisa-sisa yang mereka makan mungkin ya. Nggak tahu sih. Mereka makan pala-pala itu bangkai. Ya, Kepala-kepala yang ya kurang lebih gitu. Jadi dia diperintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ganjarannya dia dapat itu. Gitu. Dan disiapkan sama yang memerintahkan. Yang dia bilang barusan begitu. Jadi bisa dibilang tempat ini tersistemik banget ya? Ya ada yang bagian Iya, minta iya, kayak siapa. yang tadi bilang sih kayaknya. Mungkin praktisi-praktisi dia tuh juga nyimpan makhluk-makhluknya mungkin di sini juga. Bisa jadi. Karena dia nggak mau membahayakan rumahnya ya, dia nyari tempat kosong buat nyimpan prajuritnya kali. Ya, ya, ya. Ini kayak hotelnya John Wick aja ya. Yes. Betul, ya kan? Ideologinya. Dan tadi bilang medianya bisa apa aja. Ya kan yang kita cari sejauh ini tanah kubur ini yang mereka pakai ternyata mereka punya banyak metode. Selain memang tanah kubur dipakai, mereka juga bisa terbawa dengan beberapa media. Gitu. Tergantung tujuannya dan motifnya. Tergantung tujuan. Tapi yang kayak gini-gini bentukannya ini nih dia tuh tujuannya buat apa? Biasanya dia nih. Ya, membuat manusia jadi berdosa sih. Ya tadi intinya Oh, isi. sok mintanya apa? Ya. Politik. ya. Itu Balik laginya politik politiknya gitu. Balik lagi ke politik mereka. Maksudnya kalau digunakan oleh dukun, makhluk yang kayak gini nih untuk nyantet kah? Apa lebih ke arah untuk? Kalau barusan mereka ditanya sih lebih ke untuk kekayaan dia mah. Oh, sugi. Dia bilang setelah makan banyak ini saya harus bekerja besok untuk memenuhi kebutuhan tuan saya. Oh, dia baru makan. Cara kerjanya gimana itu sih? Iya, itu tadi. Iya. Tadi saya tanya banget itu kan, ayo coba ngomong cara kerjanya gimana, kamu ngambil duitnya gimana caranya? Ah, nggak perlu tahu kan. Bisa juga itu manipulatif dia buat menyesatkan kita. Ujung-ujung. Politik. Ini baru ruangan ke dua. Apakah ada ruangan lain yang bisa kita datangi? Langsung aja di sini di titik mana? Kok enggak cok yang paling Barusan Dede yang milih. barusan sebenarnya ada yang tersirat, ada yang ngomong gancang atuh langsung weh. nah, Ya, betul. sebelah. Ayo kita datangin aja. Yuk. Alhamdulillah. Kembalilah tergawe aja. Tapi saya mau curhat. Nanti Mas tonton aja tayangannya ada subtitle. Oh, ada subtitle ya. aja. Itu Anda ini ya. Biar si Hidai bikin subtitle yang Editor kita ada panjang. orang Sunda kan nih? Hidai. Oh, Hidai, ya bener. Dai subtitle-in Dai. Bingung guys. Tadi pas nonton, oh ternyata ngomongin ini kemarin dia. Gitu. Harusnya gue jawab aja gitu. Oke, di sini. Apa yang lu rasain? Boleh, boleh. Ya, seru. Silakan suhu dulu. Adit, dulu dong. Adit. Coba ditolongin Dit, ayo. Langsung aja langsung. Yuk. Langsung. Aduh. Sudah diarahkan sama dia tadi nungguin juga. Saan si kakang nyaman tadi. Itu dia tuh. Itu tuh penunjuk jalan sebenarnya. Padahal langsung ke belakang aja. Kan disuruh saya dulu. Ada apa di sini? Kang gimana? Kenapa ada apa di sini? Ya, kita visualisasikan ya, mungkin ya. Saya emang nggak berani jujur ke belakang, mungkin aja nanti. Sebenarnya belakang di sini juga sama-sama aja, cuman ini lebih aneh lagi, masih berbentuk manusia kalau dari saya. Cuman mungkin bisa jadi awal mula si kepala itu salah satunya yang bikin. Baik lagi kalau disobain kayak tadi, kenapa ada cerita kepala, ada bau-bau tadi. Orang biar nggak kepo mungkin ke titik ini, biar nggak penasaran ke titik ini, dan tidak bertanya-tanya ada apa di sini. Intinya apa yang dia lakukan nggak mau ketahuan orang lah, itu pasti kan yang pertama. Kalau diarahin ke sini, nanya apa ya? Kayak ada pertanyaan, mau apa?
tujuannya apa? Jaminan naon? Rek mun nyingsieunan imah batur kudu kumaha? Ngarah teh betaheun. Tujuan anjing sieuna. Nya ngarah teh betaheun imahna ngarah tinggalin. Wana lu hese. Ngarah dagangan atuh payu. Wana lu hese. Kering gitu. Bae gitu. Bisa nih. Kumaha carana? Eta ge aya nu leuwih hese. Naon? Tapi 7 turunan gitu kabeh. Dan can 7 gitu bae hiji. Biasanya manusia kalau mencelakakan kayak gitu motifnya apa sih? Yang udah jadi dendam kah? Biasana mun minta tulung teh kunaon? Ngerti. Oh, aing ngerti maksudnya. Oh, ngerti bahasa Indonesia. Dendam, iri, dengki biasanya apa? Lamun goreng ngomong sia goreng jadi hati tuh. Sakit hati. Gitu. Lamun goreng ngomong maneh jelema teu boga nyeri hati tuh. Gitu ari jelema mah gampang. Gampang ngerasa nyeri nanya. Terus ditulungan gitu. Oh, bener aing nganyerikeun baturnya. Nyilakakeun batur poho. Eta tungtungna biasana kumaha nu minta tulung teh? Goreng ngomong jaminan naon. Biasana naon ngajawab? Maneh budak maneh. Kolot maneh. Malah diri sendiri dan keluarga. Mantap. Si kanu secet. Kudu merek terus. Gitu. Kudu nu sagetehna merena. Lamun teu bisa, lamun batur. Ya bisa. Ribuk euy. Bageureuh kuringnya. Henteu. Wah, bere nyaho kuring mah. Teu. Lamun wani mangga mun teu balik. Itu ukul kan. Sumuhun bade gitu langsung ada. Aya jelema nu daek kitu. Tengah teh jelema mikirna kitu nya. Jang jinaki. Maranehna teu meunang mere nyaho. Carana kumaha? Kuring teu meunang mere nyaho saja lemah. Ya paham eta mah. Paham. Ngan nya reuwas urang mah ngadengena aya jelema nu daek kitu nya. Tah lamun nu keunana 7 turunan terus cenah kumaha? Kasihan gak berdosa. Terus we. Pan anak mah teu nyaona naon. Hari kolot mah Geus ngajangjian teh. bisa mere naon. Jaminan naon. Kuring amun ngomong kuring teu dosa teu mungkin. Tapi nu leuwih dosanya jelema nu ngorbankeun budak kolot keluargana. Auzubillah. Ya, Rada poek obrolan lagi. agak berat sebenarnya. Naon nu dieu teh? Nya hayang ngadang we tateh kumaha tata titina jelema teh kunaon bisa kapikiran kitu-kitu datang ka dieu. Cenah ngadamu ai sihir. Nganggo tanah kuburan teh aya. Bisa. Aya Eta teh kumaha carana? ke kuring ngalaman gitu teu loba ngan hiji
Oh. Sial, si lain kepikiran deh. Pakai tanah. Oh. Dulu marane nu karek banget. Oh. Uy. Tadi udah tuh, weh. Tuluy ngan ngali taneuh wikeun we ka apa itu? Bisa sagala rupana. Hayang tebetah nyokot adeuna nu datang lu mautna bisa. Buru teli lawaktuna ditaja da kuring ge. Mantap, mantap. Geus cukup. Gawe. Sok gawe dewe. Cukup. Oh, merinding. Udah amit. Dak ngobrolna jadi rada liar urang. Oh, ngerti ya, Bu? Ngomong-ngomongan ya. Itu dia yang bikin sedih ya. Kenapa kok? Ada yang apa ngingetin yang semantok. Ya. Ada yang marah gitu, suruh si dukunnya pergi. Oh, merinding. Kok bisa jelasin ke Bang Sti? Ya jadi apa ya? Semua yang kita temuin di sana tuh dia yang nyuruh. Atas permintaan pasien. Pasien aduh. Itu dia. Gede pisan ininya apa tenaganya tuh masih di situ nempel. Merindingnya. Dan banyak caranya. Terus dia minta jaminannya tadi. Salah satu jaminannya ya Turunan. yang paling parah itu 7 keluarganya semua. Jadi korban gitu. Jadi itu. Jadi tumbal. Tapi ada satu kutipan menarik yang tadi dia bilang, manusia sakit hati, mudah buat sakit hati tapi lupa kalau dia itu juga menyakiti orang lain. Yes, itu yang dia bilang. Itu manusia itu. Kamu ngerti Jar? Dikit-dikit. Nggak ngerti. Oke, kita coba Bau untuk lihat flashback seperti apa kegiatan si beliau. Enggak gitu dong. Enggak apa-apa. Enggak gitu dong. Tapi kagak bisa. Tapi tadi sebelum pamit si dukunnya bilang saya ada kerjaan dulu. Masih di sini, masih nggak kemana-mana, masih kayak gini setnya. Kalau kita mundur ya, sepengetahuan saya masih kayak gini aja, kerasa aja. Iya. Jadi itu Cuman gitu doang. dukunnya tadi tuh. Wallahualam, cuman kerasa banget kuatnya di sini. Oke, out of konteks sedikit, Oke. aku entah nggak tahu apa seperti apa ya, tapi kayak di lorong ini tuh kayak ada perempuan yang agak merayap itu. Itu tadi apa ya? Dia Canggih. canggih. Dia Ini menggabung dari tadi. sebenarnya nggak cuman kalau apa Jero lihat nggak cuma itu aja, banyak. Jadi seolah-olah dia bosnya, seolah-olah dia dukunnya, iya. padahal dia bekerja untuk setan. Mungkin itulah. Seolah-olah ya mungkin banyak di belakang. Sosok itu sebenarnya itu berkeliaran banyak banget. Iya. Jadi kayak dia mah Sebenarnya dia juga mengabdi ke setan, maksudnya dia juga menyerahkan dirinya ke setan. ya, Ya, dia part of lah. anggap dia resepsionisnya, dokternya di belakang ya. Part of-nya itu. Soalnya mereka yang menunggu ketika ada yang nanya, mereka nunggu di belakang nih, makan nih kita nih, ada apa lagi nih. Dia yang ngesuges ngesuges jelek, ya udah sikat aja, ayo itu lawan aja sakit hati mau terus setan itu Mempengaruhi di terus aja ya, kerasanya gitu, makanya merinding banget dari belakang. Oke, kalau tadi kita udah nyobain Jero buat ngeliat sosok apa yang ada di hadapannya, saya pengen nyoba Bow mungkin nggak sih bisa ngelihat flashback apa yang pernah terjadi, terus ya itu gambaran kurang lebih yang diceritain, setnya seperti apa. Itu belum kita visualisasikan kan? Belum. Pengen lihat. Jadi gini, ada yang namanya istilah wasting time. Kayaknya wasting time kalau aku agak apa-apa, gue pengen nyoba aja. boleh. Gak apa-apa, ini jadi contoh juga, ada mungkin orang yang bisa, ada yang memang nggak bisa. Yes, Betul. Netral aja semuanya. Netral aja. Guys, gue pengen lu lihat sana. Boleh dicoba. tinggal di sendiri ya Lia. Enggak dong, jangan dong. Tutup mata ya, santai. Gue cuma pengen lu ngerasain dan ngelihat apa yang pernah terjadi di sini ya.
Jangan ikut ke sana, santai dilihat aja. Oke. Gak usah ikut ke sana mau duduk di situ. Oh iya. Lu lihat aja. Enak Kak, tadi mau melayang Kak. Seru loh. Gue pengen lu cuma ngelihat doang ya. Gak usah ikut ke sana ya. Oke. Fokus lagi, santai. Ngelihatnya mata melek apa mata merem? Merem aja. Yang ada nanti kayak Jerat tadi tiba-tiba terbayang apa yang terjadi di situ ya. Nanti sambil ngomong aja yang dilihatnya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terlihat, kamu boleh ngomong apapun. Cuma dapur ya? Kayak dapur. Oke. Aktivitasnya boleh diceritain apa ada di situ? Layout dapur aja sih ya. Oke. Tahan. Cewek. Oke. Kayak lagi, ini nggak tahu halu atau enggak ya. Oke. Jadi dia kayak lagi Gak apa-apa, ceritain aja. ngomel gitu. Oke. Dibanting. Oke. Cekcok. Oke, cukup. Kayaknya ngawur deh gua. Tapi kayak di pojokan ada yang begini. Nah kayaknya gua halu. Bener nggak? Enggak kan? Aja Jero yang lihat begituan tadi. Tapi gue kayak pengen ditarik, bener kayak ketarik tuh. Itu beneran. Kayak ya udahlah, yuk. Gitu loh. Emang kayak gitu sensasinya sih. Ya, jadi secara flashback tuh karena tempat ini sempat aktif lama, jadi akan ada beberapa kegiatan yang pernah terjadi di sini. Yang lu lihat mungkin part yang bukan si ritual itu terjadi. Mungkin lu terlihat adalah kegiatan ya namanya rumah tangga, orang tinggal dalam satu tempat, ya itu yang kebayang sama lu. Kalau tapi ada yang kayak Spider-Man. Ya itu mah yang di sini. Itu kan di sini ada beberapa masa ketika kita mundur ke belakang atau mencoba melihat ke satu masa yang sudah lampau. Di sini ada benda-benda kayak kayu, ada benda-benda dari alam yang menyimpan energi itu. Tapi nggak tahu nih kita loncatnya kemana nih. Yang tadi mungkin ini tuh bangunan tahun 60-an, ya banyak yang dilewatin lah, banyak peristiwa, banyak energi yang tersisa di sini mungkin. Terus yang tinggal juga kan berganti Betul. juga. Mohon maaf, indigo magang. Apa? Itu kurang lebih di ruangan ini. Apakah kita akan bergabung bersama Risa? Yuk, let's go. Kita langsung sama Risa dari tim cewek-cewek ya. Oke, penduduk Demit, kita masuk sudah ke segmen terakhir perjalanan kita bersama tim Jurnal Risa. Dan tadi seru banget dari lantai 1, 2, 3 kita telusuri, mencari jejak dari sihir tanah kubur juga, entahkah sebagai media ataupun korban ataupun ternyata ada tokoh di baliknya alias sang dukunnya. Betul Ayah di akhir ya. Nah, di itu sendiri ya, kalau boleh ditanya nih, mungkin atau dari tim jurnal sendiri, pernah nggak sih berurusan dengan hantu-hantu ataupun demit-demit yang memang dia ini menjadi korban ataupun menjadi pelaku dari sihir tanah kubur itu sendiri mungkin? Kalau aku sendiri sih sebenarnya beberapa tahun yang lalu sempat nggak tahu ya ini berhubungan atau enggak, tapi waktu itu aku ngerasa ada sesuatu yang kayak dilempar, kayak suara pasir yang dilempar ke plafon rumah gitu. Dan nggak lama setelah itu disertai ledakan yang ketika dicek di CCTV kan suaranya itu beneran kayak suara tembakan gitu ya. Kita penasaran, dilihat, tapi
sepanjang maksudnya yang kita lihat di CCTV tuh nggak ada orang yang nabrak, nggak ada benturan apa-apa, benar cuma suara doang gitu yang di situ yang kedengeran. Dan aku nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak, cuman memang kondisi rumah gak lama setelah itu kerasanya panas banget. Udah gitu banyak hal-hal yang kayak tidak menguntungkan lah gitu kalau disangkut pautin. Cuman nggak tahu nih, itu ada hubungannya nggak sih? Ya, secara sihir sih kurang lebih seperti itu, Neng. Jadi ada beberapa sihir yang ditebarkan di rumah itu akan mengeluarkan efek seperti itu. Jadi kayak tanah yang dilempar di atas atap, kemudian disertai sama ledakan, itu yang sering terjadi ketika sihir dikirimkan ke dalam sebuah rumah. Dikirimkan berarti itu kiriman. Iya. Kurang lebih begitu. Dan ini sih aku nemuin juga waktu itu ada seseorang yang datang ke rumah waktu itu, terus katanya ini kayak ada sesuatu deh di rumah kamu gitu. Awalnya yang aku biasa aja, karena seringkali orang-orang seperti kita tuh justru di sekeliling kita sendiri nggak kelihatan, ya nggak sih, benar nggak? Ya. Tapi orang lain bisa lihat apa yang terjadi sama kita gitu. Kadang-kadang orang-orang yang katanya indigo ini tuh ya memang tidak bisa mengobati diri sendiri, melihat apa yang terjadi sama diri sendiri gitu. Dan pada saat itu ada seorang teman yang datang ke rumah, sini Sa, katanya, kayaknya ada sesuatu di depan rumah kamu. Jadi di halaman dia kayak ngegali sesuatu, terus di situ ada tanah yang warnanya agak berbeda, agak sedikit basah gitu, ada pocongan di situ. Oh, bubur pocongan. dan waktu itu yang dilakukan ya cuman saya nggak mau cari tahu itu apa sebenarnya, yang pasti singkirkan aja lah gitu. Tapi pada saat periode itu terjadi, apa yang Teteh rasain dampaknya? Rumah tuh panas banget, maksudnya aku lama tinggal di rumah itu bertahun-tahun, tapi kok kali ini kerasa kayak nggak betah gitu. Terus udah gitu walaupun panas banget kan, susah tidur, terus emosinya beneran nggak kejaga, dan dalam keadaan seperti itu, rumah yang sangat tidak nyaman, tapi saya nggak mau melakukan apapun gitu. Jadi kayak terkunci aja gitu. Akhirnya jadi tidak produktif ya? Nggak produktif, nggak bisa nulis pada saat itu, syuting males. Terus nulis itu lama banget. Biasanya nulis bisa beberapa buku dalam 1 tahun, itu aku nggak nulis sama sekali di tahun itu. Dan bener-bener useless aja gitu. Emosinya baper terus. Ya nggak tahu nih adik-adik gimana? Pernah atau ada pengalaman sih, gitu? karena kita satu satu rumah, rumah, jadi merasakan ya hal yang sama. Waktu itu terjadi, kalian ngerasain hal yang sama gitu. Atau ada spesifik yang Kamu pernah mimpi nggak sih? Aku bangun terus sih jam 1:30 malam, biasanya 2:30. Tapi tiba-tiba yang bangun terjadi langsung terus yang sepi rumahnya. Terus kadang sebenarnya Teteh juga belum tidur, tapi karena kita di kamar berbeda nggak cecetan, padahal sama-sama belum tidur. Jadi kita bangun sampai subuh gitu, baru cerita sih ya, kayak nggak bisa tidur. Setelah ditemukannya pocongan dan tanah itu, yang Teteh lakukan apa? Membersihin kah atau apa? Iya, aku sih cerita sama anak-anak jurnalisa ya, karena ya maksudnya saling melihat lah gitu. Mungkin kita yang ada di rumah nggak bisa ngelihat apa yang ada di rumah kita, tapi mungkin AA, terus ada Jeffrey juga, kita tanyain sama kakek kita juga, ini ada apa ya gitu ya. Akhirnya waktu itu sih walaupun kita nggak nyari spesifik taunya siapa, tujuannya untuk apa, cuman yang kita dapat ya kalian adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia mistis gitu ya, dan pasti akan menjadi sasaran orang-orang yang coba menguji, biasanya, ya kan? Apalagi waktu itu kan zaman-zaman COVID juga, zaman-zaman itu kita kan lagi, maksudnya pada saat COVID itu terus terang tayangan kita banyak ditonton gitu kan, dan memang semua orang yang di rumah gak kemana-mana, terus kita masih syuting dengan segala macam tek-tek bokeknya itu, kita masih produktif pada saat itu, dan itu pasti memancing orang-orang yang
kita coba yuk gitu. Karena banyak sekali kan orang-orang Indonesia tuh yang into sama hal-hal seperti itu kan, dan mereka akan belajar, berlatih. Mungkin kami adalah salah satu sasaran pelatihan. Jadi sap-sap. Resiko konten kreator ya Betul, Teh. itu resiko. Sering Itu merasa. sampai akhirnya kita memutuskan untuk kalau kita lagi syuting kita nggak akan posting, Ya. gitu. Oh, I see. Jadi tayangan yang kalian tonton itu ya Udah lama. itu udah kita lakukan beberapa hari sebelumnya gitu. Gitu ya. Karena pernah juga pada saat kita melakukan syuting, kok makin banyak yang dari luar gitu yang menyerang gitu. Pada akhirnya kita nggak fokus sama lokasi syuting tersebut, Iya. malah terganggu dengan Serangan-serangan hal-hal dari di luar. luar. Atau tiba-tiba mager udah di tempat tuh kayak males ya, udah suka tiba-tiba males ngerembet aja, mas iya ya, mending satu aja deh, satu episode atau apa gitu. Tiba-tiba padahal rencana itu banyak atau gimana. Ya, Jadi salah satu karena mood dampaknya juga. ya. Betul, dulu kan kita excited banget kalau mau syuting. Kita ngasih tahu kita lagi di kota ini, kita lagi di lokasi ini gitu. Itu jadi pelajaran sih buat kita karena ya kita percaya hal-hal seperti itu ada. Betul. Dan orang bisa kapan aja gitu melakukan. Isengnya. Oke, Tanda kutip. Teh, aku ada satu pertanyaan terakhir atau mungkin tips buat teman-teman yang nonton. Kita tahu media sihir dan kubur itu dipakai untuk berbagai macam metode sihir dan motifnya macam-macam, sirik, iri, dengki, bisa buat untuk usaha, bahkan mencelakakan orang lain. Ada tips gak Teh, kalau kalian menemukan temannya mengalami peristiwa serupa seperti yang Teteh atau pernah alami dengan berkaitan dengan tanah kubur itu, apa yang harus mereka lakukan sebagai orang awam nih? Silakan dari Ulisa dulu. AA lah. Kalau saya kan nanya ke AA gitu saya. Ya, secara media memang karena bentuknya tanah, terkadang kalau memang di depan rumah kita sama-sama tanah, ketika disebar tidak akan terlihat. Yang terlihat adalah efeknya. Jadinya di rumah terasa biasanya kalau rumah tinggal akan jadi yaitu mood pemilik rumah jadi nggak enak. Terus berasa rumah jadi lebih keeng, apa tuh ya bahasa Indonesianya? Keeng. Merinding, di rumah jadi nggak betah. Itu ketika memang terasa seperti itu, ya kembali lagi sih yang saya tahu caranya adalah dengan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Ini bisa dilakukan di tempat usaha pun. Banyak yang bilang kenapa ya orang ketika lewat tempat usaha saya kelihatannya tutup padahal saya buka-buka aja. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Salah satunya caranya adalah mereka dengan menggunakan sihir tanah kubur. Cara ngebersihinnya seperti apa? Ruqyah mandiri yang saya sarankan selalu berdoa dengan bacaan-bacaan yang kalian mau, meminta sama Tuhan dengan metode menggunakan air. Biasanya air saya sarankan dibagi 3. Jadi air yang pertama dicampur untuk air minum sehari-hari, yang kedua dicampur sama air untuk mandi, yang ketiga airnya dicampur untuk pengepelan rumah atau tempat usaha. Jadi triple kill lah. Jadi doa kita sendiri untuk membersihkan rumah, badan, dan tempat usaha kita. Gitu kurang lebih. Tapi Kak, kalau misalkan tinggal di apartemen gimana? Ya, Nggak mungkin sama kena aja. sihir tuh. Ya bisa aja. Oh, Bisa aja. oke. Ada yang bisa di ini nggak ya? Yang ditiup itu ya? Oh gitu tipikalnya. Jadi dengan sihir tanah kubur itu nggak perlu di depan rumahnya tapi Bisa. Ya arahnya kemana tinggal dituju aja. Asal tahu tempat. Apa sih? Sudah tidak kondusif berisa luak klik terus. Itu di atas apa ya? dukun yang tadi kali ya. Tapi kalau ngomongin dukun yang tadi ya, tuh tadi bener-bener apa ya? Itu tuh levelnya emang dia udah banyak banget buat korban ya. Sampai 7 turunan. Dia masih beraksi nih ya. Iya, yang dibilang sama bola politik mereka memang caranya seperti itu kan, menjerumuskan manusia ke kesalahan yang sangat besar yang fatal gitu, memanfaatkan kemampuan mereka untuk melakukan hal yang manusia mau. Betul. Jadi memang kalau mau digaris merahi ya atau digaris luruskan, memang si sihir tanah kubur ini sudah melekat dan sudah menjadi media yang sangat mudah untuk dari tujuan-tujuan kecil hingga tujuan-tujuan besar. Kalau lebih gitu. Saking kuat dan saking apa ya, fleksibelnya kali si sihir tanah kubur ini. Gampang. Gitu. Jadi gimana Jar, menurut lu Jar, tentang sihir tanah kubur ini Jar? Ya, menurutku sihir tanah kubur ini karena ini adalah dari banyaknya metode sihir ataupun ilmu hitam di Indonesia, paling sering kita temukan benang merahnya adalah dengan media tanah. Jadi kita patut waspada karena ini bisa terjadi sama siapapun, karena penyakit manusia itu kan iri, dengki, dendam, itu bisa jadi bara untuk
ilmu itu menyakiti kita ataupun sesuatu yang keburukan lah menghampiri kita. Jadi intinya adalah buat kalian teman-teman yang ingin melihat kejadian sihir tanah kubur yang lain, jangan lupa apa, Jar? Nonton di bioskop 23 Juli. Brief dulu dong, jadi kita sama-sama jawab. Brief dulu, jangan lupa saksikan tanggal berapa. Oke teman-teman, jangan lupa nonton film Sihir Tanah Kubur 23 Juli di bioskop terdekat. Seru banget, dan sekali lagi terima kasih buat tim Jurnal Risa. Terima kasih. Kita punya pengalaman yang luar biasa seru banget malam hari ini. Yang pastinya aku punya pengalaman baru, harus belajar bahasa Sunda lagi. Dia booming dari tadi. Masih Darah doang Sunda. Darah doang Sunda. Astaga, thank you banget buat semuanya. Ya, terima kasih. Kita mendapat sebuah pembelajaran bahwa apapun itu, ya kan, manusia kembali lagi ke tanah, dan tanah itu dipakai buat hal-hal yang tidak baik. Jadi pakailah hal-hal yang baik menuju apa ya? 2027 merdeka. Indonesia Emas 2045. Terima kasih sudah menyaksikan Sarang Demit. Sarang Demit. Izin pamit. Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada targetnya. Manusia yang melupakan akarnya akan senantiasa mendapatkan musibah dalam hidup. Sama omongannya Pale Asar, kalau ada sesuatu yang akan terjadi, hal yang buruk di desa ini. Silosan danyang, juru lemah lan petong, ulu ingas mamu, ngawiji maning pangreksa. Ini seperti sihir, Ustaz. Kalau ini benar, ini bukan sihir sembarangan. Makam ibu baik, makam ibu. Untuk apa kamu bongkar makam ibu? Kamu sengaja membuat makam burung. Ibu kenapa?